Halo, Anda pasti sering dengar ya nasihat kayak harus punya mental baja atau jangan cengeng. Mungkin langsung kebayang sosok yang keras gitu, kayak pelatih legendaris Bobby Knight misalnya. Tapi, bener gak sih cara-cara kayak gitu yang beneran ngebangun ketangguhan? Nah, sumber yang Anda bawa kali ini, terutama dari buku Do Hard Things, itu ngajak kita buat lihat lagi deh gagasan itu. Ternyata pandangan lama soal ketangguhan yang cenderung kaku, maksa terus ngandelin rasa takut, itu malah bisa bahaya loh. Oh ya? Bahaya gimana tuh? Ingat nggak insiden tragis Jordan McNair di Universitas Maryland? Itu kan keluhannya diabaikan pas latihan fisik yang keras banget, sampai akhirnya dia meninggal. Itu contoh ekstrim ya, betapa bahayanya pendekatan keras kalau tanpa kepekaan sama sekali. Iya, itu mengerikan banget sih. Oke. Jadi, mari kita coba bedah bareng deh. Apa sih inti ketangguhan yang sebenarnya menurut sumber-sumber ini? Kayaknya ada perspektif baru nih ya. Iya, sumber ini ngasih definisi baru nih. Katanya, ketangguhan sejati itu bukan sekedar nahan sakit atau kesulitan aja, tapi lebih ke kemampuan buat mengalami rasa nggak nyaman itu, terus menyadarinya secara penuh, baru deh ciptain ruang buat bertindak yang bijaksana. Menarik. Jadi fokusnya di merespons, begitu ya? Bukan cuma bereaksi spontan aja terhadap tekanan. Tepat, merespons bukan bereaksi impulsif. Wah, ini beda banget ya sama pandangan umum. Jadi bukan soal jadi kebal atau mati rasa gitu. Tapi gimana kita bedain merespons bijaksana ini sama katakanlah nyerah aja pas situasinya susah banget. Kadang kan tipis ya bedanya. Pertanyaan bagus itu. Nah, ini bukan soal nyerah pasif, tapi soal navigasi sadar. Jadi kita tetap aktif gitu. Sumber ini ngebandinginnya sama pelatihan militer sere. Banyak yang salah paham tuh. Ngira itu cuma kayak dilempar ke situasi sulit aja. Oh, saya pernah dengar itu. Yang survival training itu kan ya? Betul, padahal intinya pesertanya itu dibekali dulu sama keahlian bertahan hidup, baik fisik maupun mental. Tanpa bekal, dan nah ini penting, tanpa adanya pilihan, kita bisa kejebak di learned helplessness. Kayak eksperimen anjingnya Seligman itu loh. Ah iya ingat. Yang anjingnya akhirnya pasrah aja nerima kejutan listrik karena ngerasa nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya kendali. Nah itu dia, jadi punya semacam kendali atau paling nggak persepsi kalau kita punya kendali dan pilihan itu krusial banget. Oke, jadi itu yang bedain antara navigasi sadar sama kepasrahan tadi ya? Adanya rasa kendali atau pilihan. Tepat sekali. Rasa otonomi, merasa punya pilihan, dan bisa ngaruhin situasi itu fundamental banget. Ini yang numbuhin harapan sama kemampuan buat mecahin masalah. Malah, sumber ini bilang kadang keputusan paling tangguh itu justru berhenti atau ubah arah secara sadar. Contohnya? Kayak pendaki gunung yang milih turun dari Everest demi selamat, bukan maksain diri sampai fatal. Itu kan butuh ketangguhan mental juga buat ngambil keputusan itu. Masuk akal. Konsep otonomi sama pilihan ini penting ya. Tapi seringnya nih yang paling ngehalangin kita buat merespons secara bijaksana itu kan justru gejolak di dalam diri kita sendiri ya. Suara-suara negatif di kepala, emosi yang meluap-luap gitu. Gimana sumber ini ngasih saran buat ngadepinnya? Nah, disinilah pentingnya kita belajar dengerin sinyal internal kita, tapi tanpa dikuasai sama sinyal itu. Sumber ini nekenin kalau emosi itu sebenarnya pembawa informasi penting loh, bukan musuh yang harus ditekan, atau sebaliknya, tuan yang harus kita ikuti gitu aja. Maksudnya gimana tuh? Pembawa informasi. Ya kayak rasa cemas mungkin ngasih tahu ada ancaman, rasa lelah ngasih tahu butuh istirahat. Kuncinya itu belajar nyiptain jeda antara stimulus, misalnya rasa lelah tadi, atau cemas atau pikiran negatif, sama respons kita. Oh, jadi semacam jeda buat mikir dulu gitu ya, sebelum langsung bereaksi. Ya, betul. Sumber ini menggambarkannya kayak kemampuan buat ngelakuin percakapan tenang sama diri sendiri. Misain antara observasi, oh saya lagi cemas nih, sama reaksi impulsif. Wah, panik. Nah, jeda ini ngasih kita ruang buat milih tindakan yang paling pas sama nilai-nilai kita. Kemampuan nyiptain jeda dan percakapan tenang ini kayaknya butuh semacam keyakinan diri juga ya. Apa sumber ini ngebahas hubungan antara ketangguhan sama kepercayaan diri? Iya, dibahas. Dan dibedain dengan jelas banget. Kepercayaan iri yang sejati itu, menurut sumber ini, biasanya tenang, rendah hati. Lahirnya dari pemahaman diri yang jujur dan, ya, bukti kemampuan nyata. Beda sama kepercayaan diri palsu. Kepercayaan diri palsu? Kayak gimana tuh?
Itu yang seringnya berisik, banyak omong, tapi sebenarnya rapuh, karena nutupin rasa nggak aman. Misalnya atlet yang kelihatan pede banget, tapi begitu kena tekanan dikit, mentalnya langsung jatuh. Itu contohnya. Oke, oke. Jadi, ketangguhan yang sejati itu nyambungnya ke kepercayaan diri yang tenang, yang grounded gitu ya. Bukan yang kuar-kuar tapi rapuh. Benar. Dan semua kemampuan ini, merespons bijaksana, pakai otonomi, ngelola gejolak batin, punya PD sejati, itu berdiri di atas fondasi yang sama, menurut sumber Anda, yaitu terpenuhinya kebutuhan psikologis dasar kita. Kebutuhan psikologis dasar. Apa aja tuh? Ada 3. Rasa otonomi, tadi udah kita bahas ya, ngerasa megang kendali atas pilihan hidup. Terus, kompetensi, ngerasa mampu dan efektif sama apa yang kita lakuin. Dan terakhir, keterikatan atau relatedness, rasa terhubung, diterima, jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Otonomi, kompetensi, keterikatan. Oke. Nah, lingkungan yang dukung ketiga hal ini, kayak yang dicontohin Greg Popovich, pelatih basket itu, yang rutin ngajak timnya makan malam bareng buat bangun ikatan, itu bakal numbuhin ketangguhan yang otentik, yang awet gitu. Jadi kalau kita simpulkan nih ya, dari pembahasan kita, ketangguhan sejati itu bukan topeng keras yang kaku, tapi lebih kayak kekuatan dari dalam yang fleksibel, sadar diri, dan munculnya dari kemampuan merespons tantangan secara bijaksana. Bukan cuma reaksi otomatis saja. Tepat sekali. Ini soal nerima kenyataan, termasuk rapuhan diri kita sendiri loh, memahami sinyal internal kayak emosi dan pikiran, tanpa larut di dalamnya. Terus secara sadar menavigasi kesulitan. Jadi bukan berarti kita nggak boleh ngerasa sakit atau takut ya. Bukan itu. Justru kita belajar ngelola rasa sakit atau takut itu dengan cara yang lebih sehat dan efektif. Penulis buku ini kan cerita pengalamannya sendiri dengan OCD. Kekuatan sejatinya malah muncul pas dia berani hadapi dan nerima bagian dirinya yang dianggap lemah itu. Dia belajar nyiptain jeda antara dorongan obsesif sama tindakan kompulsifnya. Wah, dalam banget ya pesannya. Perspektif yang kuat soal kekuatan batin. Nah, sebagai penutup nih, mungkin Anda yang dengerin bisa coba renungkan. Di area mana dalam hidup Anda sekarang, pandangan baru soal ketangguhan yang lebih fleksibel dan sadar diri ini bisa Anda terapkan. Kira-kira perubahan berarti apa yang bisa muncul dari situ?